Pernah kepikiran nggak soal dunia tersembunyi yang super kompleks di dalam tubuh hewan? Hari ini kita bakal jalan-jalan ke dalam usus, organ yang sering dianggap remeh, padahal wow keren banget. Oke, langsung aja kita bahas pertanyaan utamanya. Ini nih, inti dari semua obrolan kita. Kenapa sih usus singa itu beda banget sama usus domba? Jawabannya, itu ada di hubungan yang elegan antara bentuk dan fungsi. Ini semacam prinsip desain dasar dari alam. Coba deh lihat perbandingan ini. Di kiri itu usus herbivora, kelihatan kan kompleks, banyak lipatannya. Nah, yang di kanan itu usus karnivora. Kelihatannya lebih simpel tapi lebih tebal. Perbedaan yang drastis ini jelas bukan kebetulan. Ini petunjuk pertama kita, dan kita bakal bongkar bareng-bareng alasannya. Tapi sebelum kita ngomongin bedanya, penting banget nih buat paham dulu persamaannya. Karena mau bentuknya kayak gimana pun, semua usus di dunia hewan itu punya misi dasar yang sama. Jadi, intinya gini, setiap usus, mau itu punya ikan atau mamalia, didesain buat 3 tugas utama. 1, nyerap nutrisi dari makanan. 2, ngatur pertukaran ion-ion penting. Dan yang ketiga, jadi semacam garda terdepan sistem imun. 3 tugas ini, ini fondasi dari segalanya. Oke, sekarang ayo kita zoom in dikit. Kita lihat cetak biru dasar dari usus. Ini bukan cuma sekedar pipa loh, tapi sebuah struktur berlapis yang, terorganisir banget. Nah, ini dia gambarnya. Keren banget kan? Dinding usus itu ternyata punya 4 lapisan utama yang melingkar, dan tiap lapisan punya tugasnya sendiri-sendiri. Yuk kita bedah satu-satu desain cerdas ini, kita mulai dari yang paling dalam. Oke, kita mulai dari lapisan paling dalam, namanya tunika mukosa. Anggap aja ini garis depan pertempuran nutrisi. Disinilah makanan pertama kali ketemu langsung sama tubuh dan proses penyerapan dimulai. Nah, persis di belakang garis depan tadi ada pusat komandonya, tunika submukosa. Bayangin aja ini kayak departemen logistiknya. Isinya penuh sama pembuluh darah yang ngangkutin nutrisi, sama saraf yang ngatur semuanya. Terus gimana caranya makanan bisa gerak? Nah, ini dia mesin penggeraknya. Tunika muscularis. Ini lapisan otot yang kuat banget yang tugasnya ngeremes-remes atau namanya gerak peristaltik buat ngedorong makanan terus maju. Dan terakhir, buat ngejaga semua struktur canggih ini tetap aman, ada lapisan pelindung paling luar yang tipis, namanya tunika serosa. Jadi kalau diurut dari dalam keluar, penyerapan, logistik, penggerak, dan pelindung. Desain yang efisien banget kan? Tapi pertanyaannya, apa cetak biru 4 lapis yang super efisien ini berlaku buat semua hewan? Jawabannya, ternyata enggak. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Kita bakal bandingin desain usus mamalia sama usus ikan. Kalau dilihat sekilas, mirip banget kan ya? Dua-duanya punya villi buat penyerapan, punya lapisan submukosa, dan muscularis externa. Struktur dasarnya kelihatan sama. Tapi, coba deh perhatiin lebih dekat lagi. Ada satu perbedaan kunci yang penting banget. Nah, ini dia kuncinya. Perbedaan yang benar-benar misahin kedua desain ini. Mamalia itu punya lapisan otot tambahan yang tipis, namanya muscularis mucosa. Posisinya persis antara mukosa dan submukosa. Gunanya buat bikin gerakan mukosa jadi lebih halus. Kalau ikan, mereka nggak punya. Dan ini bukan detail kecil loh. Ini tuh lompatan evolusi yang signifikan banget. Oke, sekarang kita nyelam lebih dalam lagi. Dari lapisan-lapisan tadi, kita bakal turun ke level sel buat ketemu langsung sama para pekerja yang sesungguhnya di garis depan mukosa. Selamat datang di pemandangan mikroskopis mukosa usus. Yang kita lihat di sini itu kayak sebuah komunitas sel yang sibuk banget dan masing-masing punya tugas spesifik. Yuk kita kenalan sama 2 pemain utamanya. Pertama, ada entrosit. Anggap aja mereka ini tim penyerap utama. Permukaannya punya brush border yang isinya mikrofili buat memaksimalkan penyerapan. Terus yang kedua, ada sel goblet. Nah, kalau mereka ini tim penjaganya. Mereka produksi lendir atau musin buat melumasi dan melindungi lapisan usus dari hal-hal berbahaya. Oke, sekarang waktunya kita satuin semua kepingan puzzle ini. Kita udah lihat struktur lapisan dan sel-selnya. Sekarang kita bakal sambungin semuanya ke pertanyaan awal kita. Gimana caranya makanan atau diet bisa ngebentuk anatomi usus? Dan kita balik lagi ke perbandingan yang keren ini. Tapi sekarang kita udah ngerti kan kenapa bisa beda? Coba lihat lagi usus herbivora di kiri. Lipatan mukosanya yang dalam dan rumit itu tujuannya buat bikin area permukaan seluas-luasnya. Ini penting banget buat nyerna tumbuhan yang susah diurai.
Nah, sebaliknya, usus karnivora ototnya jauh lebih tebal dan kuat, khusus buat ngolah makanan tinggi protein. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Herbivora butuh usus lebih panjang dan banyak lipatan, biar waktu dan area penyerapannya maksimal. Karnivora, makanannya lebih gampang dicerna, jadi ususnya lebih pendek, tapi butuh otot yang lebih kuat. Semuanya didesain sempurna buat tugasnya masing-masing. Jadi apa nih kesimpulan besarnya dari semua ini? Jawabannya, ini adalah salah satu prinsip desain paling dasar dalam biologi, dan usus menggambarkannya dengan sempurna. Jadi usus itu bukan cuma organ biasa, dia itu kayak catatan sejarah, cerminan dari apa yang dimakan seekor hewan selama jutaan tahun. Bentuknya yang unik itu dipahat oleh evolusi cuma buat satu tujuan utama, fungsinya. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang menarik ya kan? Prinsip bentuk mengikuti fungsi ini kan tidak cuma berlaku buat usus. Coba deh pikirin, dari bentuk paru burung sampai struktur sayap serangga. Alam itu penuh banget sama contoh-contoh desain yang super efisien kayak gini.